Saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Muzamil Asmi, NIM 221020129. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen kendaraan listrik. Pengenalan kendaraan listrik. Definisi: kendaraan listrik adalah jenis kendaraan yang menggunakan satu atau lebih motor listrik sebagai penggerak utama, menggantikan mesin pembakaran internal. Kendaraan ini biasanya dilengkapi dengan baterai untuk menyimpan energi listrik yang digunakan untuk menggerakkan motor. Komponen utama kendaraan listrik ada 4, yaitu 1. Motor listrik, 2. Pengontrol, 3. Baterai, dan 4. Sistem pengisian. Motor listrik. Fungsi: mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik berfungsi sebagai penggerak utama kendaraan listrik, mengubah energi yang disimpan dalam baterai menjadi gerakan. 2. Jenis motor. Motor AC, induction motor, umum digunakan dalam kendaraan listrik, dikenal karena efisiensinya yang tinggi. Sinkronus motor, memberikan performa yang baik pada kecepatan tinggi. Motor DC, brushless DC motor, memiliki efisiensi tinggi dan membutuhkan perawatan minimal. Brushless DC motor lebih sederhana dan murah, tetapi memerlukan lebih banyak perawatan. 3. Keuntungan. Efisiensi tinggi. Motor listrik dapat mencapai efisiensi hingga 90% atau lebih, mengurangi pemborosan energi. Torsi instan, memberikan torsi maksimum segera setelah dihidupkan, memungkinkan akselerasi cepat dan responsif. Pengontrol. 1. Fungsi: mengatur aliran listrik dari baterai ke motor. Pengontrol berfungsi sebagai penghubung antara baterai dan motor, mengatur berapa banyak daya yang diperlukan untuk menggerakkan kendaraan berdasarkan permintaan pengemudi. 2. Peran dalam performa kendaraan. Pengendalian kecepatan, mengatur kecepatan motor dengan menyesuaikan jumlah arus listrik yang dialirkan, memungkinkan akselerasi yang halus dan responsif. 3. Manajemen daya, mengoptimalkan penggunaan energi dari baterai untuk meningkatkan efisiensi dan memperpanjang kendaraan. 4. Sistem regeneratif, mengambil kembali energi saat pengereman dan mengalirkan kembali ke baterai, meningkatkan efisiensi keseluruhan kendaraan. 5. Konektivitas dalam sistem lainnya, integrasi dengan sistem manajemen baterai BMS, bekerjasama dengan BMS untuk memantau kondisi baterai dan memastikan pengisian staf penggunaan daya yang aman. 6. Konektivitas IoT, dapat terhubung dengan aplikasi dan perangkat pintar, memungkinkan pemantauan performa kendaraan dan pembawaan perangkat lunak secara jarak jauh. Baterai. Jenis baterai lithium ion, keunggulan, kapasitas tinggi, ringan, dan memiliki siklus hidup yang panjang. Saat ini jenis ini paling umum digunakan dalam kendaraan listrik. NiMH, nikel metal hydride, keunggulan, lebih murah dibandingkan lithium ion, tetapi dengan kapasitas energi yang lebih rendah dan berat yang lebih besar, sering digunakan dalam kendaraan hybrid. Solid state, keunggulan, menawarkan keamanan yang lebih baik dan kinerja yang lebih tinggi. Teknologi masih dalam tahap perkembangan, tetapi menjanjikan efisiensi yang lebih baik. 4. Kapasitas dan jangkauan. Kapasitas baterai diukur dalam kilowatt per jam (kWh). Kapasitas ini baterai menentukan seberapa banyak energi yang dapat disimpan dan seberapa jauh kendaraan yang dapat berjalan. Jangkauan tergantung pada kapasitas baterai, efisiensi motor, dan gaya berkendara. Kendaraan listrik modern biasanya memiliki jangkauan antara 200 hingga 500 km per pengisian penuh. Sistem pengisian. Jenis pengisian AC. Penjelasan: digunakan dalam stasiun pengisian rumahan dan beberapa tempat umum, mengisi daya dengan arus bolak-balik. Keuntungan biasanya lebih murah dan lebih cepat, mudah diakses. Pengisian DC. Penjelasan: digunakan dalam stasiun pengisian cepat, mengisi daya dengan arus searah, memungkinkan pengisian yang lebih cepat. Keuntungan: dapat mengisi daya dalam waktu yang lebih singkat, ideal untuk perjalanan jauh. Infrastruktur pengisian. Stasiun pengisian publik tersedia di lokasi umum seperti pusat pembacaan, parkir, dan tempat kerja, atau di tempat yang disediakan. Pengisian rumah. Banyak pemilik kendaraan listrik menggunakan pengisian AC di rumah untuk kemudahan dan kenyamanan. 5. Waktu pengisian dan solusi cepat. Waktu pengisian AC biasanya memerlukan beberapa jam, tergantung kapasitas baterai dan daya pengisi. Pengisian DC cepat dapat mengisi baterai hingga 80% dalam waktu 30 menit atau kurang, tergantung pada daya yang tersedia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.